سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Haris. Kali ini saya akan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Karena saya berangkat dari Depok, maka saya akan menggunakan KRL. Kereta komuter lain ini lebih praktis. Dari Depok saya cuma naik sekali, nanti turun di stasiun Juanda, dan dari Juanda kita hanya menyeberang berjalan kurang lebih 100 meter sudah sampai ke Masjid Istiqlal. Saya tiba di Masjid Istiqlal sekitar jam 10-an, 10 lewat dikit lah. Memang masih agak sepi, tetapi beberapa pengunjung sudah tampak datang ke masjid yang terbesar di Indonesia tersebut. Apalagi hari ini adalah hari libur sekolah, jadi banyak anak-anak kecil yang dari Bogor. Mereka sholat Jumatnya di Masjid Istiqlal. Meski jauh, tapi ini sangat praktis karena tidak perlu naik angkutan, tidak perlu naik moda transportasi lain. Begitu turun di stasiun Juanda, kita akan sampai ke Masjid Istiqlal. Teman-teman bisa melihat ini bangunan Masjid Istiqlal tampak dari luar ya. Memang besar sekali ya masjid ini. Saya sudah beberapa kali mengunjungi masjid ini, apalagi saat dulu berkantor di Jalan Tamrin, jadi tidak begitu jauh dari masjid tersebut. Ini teman-teman bisa melihat masjidnya bersih, ya. Tidak ada sampah berantakan. Nih teman-teman bisa lihat ya, beberapa orang sudah mulai berdatangan. Meskipun ini belum jam 11, masih jauh dari waktu sholat Jumat. Tapi ya itu karena hari libur, banyak orang-orang. Bukan libur umum ya, maksudnya libur sekolah. Jadi banyak pelajar khususnya yang menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Istiqlal. Nih saya berjalan menuju ke arah pintu masuk yang di sebelah samping. Ada tempat sampahnya nih, jadi kalau teman-teman bawa sampah silahkan buang di tempat yang telah disediakan, jangan dibuang di sembarang tempat. Karena dari pihak masjid sudah menyediakan tempat sampah yang memadai. Itu teman-teman bisa lihat tuh, rombongan pengunjung yang datang ke masjid. Sepertinya ini anak-anak dari pesantren. Ini saya terus menelusuri ke arah sisi kiri dari saya masuk, dari pintu masuk yang ada di halte Masjid Istiqlal. Saya terus berjalan, ini beberapa orang juga sudah mulai berdatangan. Tuh kelihatan anak-anak kecil. Ini pedagang sudah mulai menyiapkan dagangannya, dari mulai makanan, pakaian, baju muslim, sajadah atau perlengkapan sholat. Saat ini masih sepi, tapi setelah sholat Jumat, stan-stan ini penuh dengan pengunjung. Saya tidak sempat mengabadikan momen setelah sholat Jumat karena saya dikejar waktu dan harus ketemu seseorang. Ini masih sepi, mereka masih melakukan, para pedagang masih bersiap-siap menjajakan dagangannya. Sementara beberapa pengunjung mulai berdatangan. Sebelum masuk masjid, saya diberi plastik oleh petugas untuk menyimpan sepatu atau sandal kita. Memang di situ disediakan tempat penitipan sepatu, tapi jumlahnya tidak mencukupi jika semua pengunjung menitipkan sepatu atau sandalnya. Ini adalah pasar buku yang berada di depan tempat wudhu Masjid Istiqlal, tempat wudhu untuk pria. Nanti saya akan lihatin bagaimana tempat wudhu yang ada di Masjid Istiqlal. Nah, inilah tempat wudhu. Cukup besar ya.
Jadi orang tidak berebut untuk wudhu. Nggak tahu kalau pas sudah mendekati sholat Jumat, karena saya datang pagi jadi masih sedikit orang yang berwudhu di tempat tersebut. Sebelum masuk ke masjid, saya diberikan buku oleh petugas. Buku ini berisi khutbah Jumat yang dilaksanakan pada hari itu. Saya datang pada Jumat 28 Juni tahun 2024. Ini bukunya ya. Jadi selain khutbah juga ada artikel-artikel Islam lain. Saya mulai masuk di lantai bawah Masjid Istiqlal. Ini masih terlihat masih sepi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, masjidnya begitu besar dan megah. Dan menariknya, masjid ini terasa adem meskipun di luar sangat panas. Panas sekali di luar hari itu. Tapi begitu masuk, angin dari berbagai sudut ini membuat masjid terasa dingin dan sejuk. Nanti saya akan sholat di lantai 1, jadi nanti saya akan naik. Ini saya akan ngambil gambarnya dulu di lantai bawah. Itu kubahnya sangat besar ya teman-teman. Tiang-tiangnya juga cukup besar. Masjid ini dibangun sudah lama dari zaman Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, tetapi sampai saat ini masjid ini masih tampak megah dan menampung ribuan jamaah. Masjid Istiqlal ini dibangun pada tahun 1961, yaitu di zaman Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu memiliki visi untuk membangun sebuah masjid nasional yang akan menjadi simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa. Sehingga masjid ini dirancang untuk mencerminkan semangat dan identitas Indonesia yang beragam. Masjid Istiqlal ini dirancang oleh arsitek terkenal, yaitu Frederick Silaban. Arsiteknya sendiri mencerminkan campuran gaya modern dan tradisional dengan sentuhan seni Islam klasik. Masjid Istiqlal ini sangat besar ya teman-teman, memiliki daya tampung 200.000 jamaah. Kubahnya ini memiliki diameter 45 meter dan tinggi mencapai 96 meter. Sementara menaranya memiliki ketinggian sekitar 66,66 meter. Karena terjadi gejolak politik, yaitu terjadinya G30S PKI, maka pembangunan masjid ini sempat terhenti dan dijalankan lagi setelah gejolak politik selesai. Akhirnya masjid ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. Ini teman-teman bisa lihat. Memang belum ramai pengunjung yang datang. Sebentar lagi saya akan naik ke lantai 2 melalui tangga. Saya mulai naik ke lantai 2. Ini teman-teman bisa melihat masih sepi ya. Nah, dari sini saya belok ke kanan menuju ke ruang utama untuk sholat. Tapi kita di lantai atasnya. Jadi lantai atasnya itu berbentuk U. Jadi yang tengah itu masih terlihat tinggi, kita di sisi kiri, kanan, dan belakang. Yang kiri sepertinya untuk jamaah perempuan. Jadi kita nanti di bagian belakang dan sisi kanan. Dan saya memilih di bagian belakang. Ini kita mulai masuk ke ruang utamanya ya. Nah, itu terlihat kan. Coba dilihat di sebelah kanan. Nah, mulai terlihat itulah ruang utama atau ruang utama untuk sholat yang tadi saya mengambil gambar dari bawah. Nah, ini sekarang saya berada di lantai 1. Nah, ini saya ngambil gambar dari atas, kelihatan kan tiang-tiangnya Masjid Istiqlal.
Ini sudah sekitar jam 11-an, tetapi pengunjung memang belum ramai. Pengunjung baru ramai berdatangan setelah azan berkumandang. Begitu azan berkumandang, pengunjung datang cepat sekali. Nih, teman-teman bisa melihat bagaimana kemegahan Masjid Istiqlal. Ketika pengunjung sudah berdatangan menjelang adzan sholat, saya sudah tidak mengambil gambarnya karena saya akan menjalani sholat Jumat. Jadi nanti saya akan mengambil setelah sholat Jumat. Jadi saya tidak bisa menggambarkan bagaimana posisi atau situasi jamaah sebelum sholat dimulai. Tapi saya hanya menjelaskan bahwa pengunjung mulai datang berjubel sejak azan berkumandang. Nah, ini teman-teman bisa melihat bagaimana ramainya pengunjung sholat Jumat dari tangga ini. Ketika saya akan turun ke bawah ini, situasinya seperti ini nih, jamaah yang keluar dari masjid. Artinya jumlah pengunjungnya memang benar-benar banyak.